Saat dia mengatakan Indonesia dikuasai asing dan asing, saat Prabowo menggebrak meja, itu di belakang kan ada Pak Amin ya, berjalan sambil mengacungkan dua jarinya ya. Tanda sepakat dengan perjalanan Prabowo, bahkan tanda bangga terhadap Prabowo yang saat itu berkedudukan sebagai capres. Namun setelah Prabowo kalah dan Prabowo akhirnya berkoalisi dengan Jokowi, berkoalisi dengan PDIP partainya, dan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, sudah banyak yang kapok ya mendukung Prabowo, karena saat itu yang bikin kapok itu bukan soal kekalahan, tapi sikap politik Prabowo setelah kalah. Bagi masyarakat, bagi pendukung, bagi relawan, siapapun sudah menginsafi bahwa dalam politik, dalam proses pemilihan presiden itu pasti ada dua kemungkinan. Kalau tidak menang ya kalah, dan kalah itu biasa saja. Tapi yang menjadi soal adalah tidak hadirnya Prabowo saat relawannya berjuang ya, bersama untuk mendukung Prabowo agar bisa keluar ya dari kecurangan pemilu ya. Justru disitulah Prabowo dianggap tidak membersamai saat misalnya aksi-aksi di depan KPU, di Bawaslu, termasuk aksi di depan Mahkamah Konstitusi saat menjelang atau saat sidang dari sengketa Pilpres 2019 yang lalu. Wartaekonomi.co.id. Terbongkar, aktivis sebut banyak tokoh dan kalangan pendukung marah, kecewa, dan sakit hati setelah Prabowo gabung Jokowi. Mereka kapok. Angin segar menghampiri Prabowo Subianto yang mana disebut-sebut sejumlah analisis arah dukungan dari Jokowi akan mengarah kepadanya. Paling tidak beberapa relawan militan seperti Jokowi Mania, serta sosok yang kerap disebut buzzer elit pembela Jokowi, Permadi Arya alias Abu Janda, sudah terang akan mendukung Prabowo. Mengenai hal ini, advokat yang juga merupakan aktivis, Ahmad Khozinuddin, angkat suara. Menurutnya, di balik dukungan kubu Jokowi, Prabowo banyak ditinggal pendukungnya di 2014 dan 2019 karena memilih meninggalkan mereka dan merapat ke istana. Hubungan sejumlah tokoh-tokoh yang dulu mendukung Prabowo Subianto merenggang bahkan menjauh, ujar Khozinuddin melalui kanal YouTube miliknya, dikutip hari Selasa 28 Februari 2023. Menurut Khozinuddin, banyak pendukung Prabowo marah dan sakit hati ketika Prabowo memilih merapat ke Jokowi dibandingkan berjuang kembali bersama mereka. Karenanya, lanjut Khozinuddin, mereka tidak akan memberikan dukungan kepada Prabowo lagi di 2024. Saya sendiri di beberapa diskusi, banyak pengakuan tokoh dan kalangan yang merasa kecewa, sakit hati, dan bahkan marah. Tentu saja tidak mau lagi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, apalagi mau ikut mengkampanyekan Prabowo sebagai capres lagi. Sudah banyak yang kapok dukung Prabowo, jelasnya. Kecewanya, mereka menurut Khozinuddin bukan soal kekalahan Prabowo kedua kalinya di Pilpres. Menurutnya, para pendukung sudah sadar betul bahwa dalam kontestasi politik, menang kalah adalah hal yang biasa. Mereka kecewa dan marah menurut Khozinuddin karena Prabowo memilih merapat ke Jokowi dibandingkan bertahan bersama mereka. Yang bikin kapok itu bukan kekalahan, tapi sikap Prabowo setelah kalah. Bagi pendukung dan relawan sudah insaf bahwa dalam Pilpres ada dua kemungkinan, yaitu menang kalah. Kalah biasa aja, tapi yang jadi soal adalah tidak hadirnya Prabowo saat relawan berjuang bersama untuk Prabowo bisa keluar dari kecurangan pemilu. Justru di situ Prabowo dianggap tidak membersamai di sejumlah aksi di KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi saat sidang sengketa Pilpres, jelasnya. Saat dia mengatakan Indonesia dikuasai asing dan asing, saat Prabowo menggebrak meja, itu di belakang kan ada Pak Amin ya, berjalan sambil mengacungkan dua jarinya ya. Tanda
sepakat dengan pernyataan Prabowo, bahkan tanda bangga terhadap Prabowo yang saat itu berkedudukan sebagai capres. Namun setelah Prabowo kalah dan Prabowo akhirnya berkoalisi dengan Jokowi, berkoalisi dengan PDIP, Partai Gerindra, dan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Memang hubungan sejumlah tokoh-tokoh yang dulu mendukung Prabowo Subianto agak renggang, bahkan menjauh begitu. Dan saya sendiri di beberapa diskusi juga banyak pengakuan, banyak tokoh, banyak kalangan yang merasa kecewa, sakit hati, dan bahkan marah, ya. Dan tentu saja tidak mau lagi ya memberikan dukungan politik kepada saudara Prabowo Subianto, apalagi mau ikut mengkampanyekan Prabowo sebagai capres lagi. Jadi sudah banyak yang kapok sudah banyak yang kapok ya mendukung Prabowo, karena saat itu yang bikin kapok itu bukan soal kekalahan, tapi sikap politik Prabowo setelah kalah ya. Bagi masyarakat, bagi pendukung, bagi relawan, siapapun sudah menginsafi bahwa dalam politik, dalam proses pemilihan presiden itu pasti ada dua kemungkinan. Kalau tidak menang ya kalah, dan kalah itu biasa saja. Tapi yang menjadi soal adalah tidak hadirnya Prabowo saat relawannya berjuang ya bersama untuk mendukung Prabowo agar bisa keluar ya dari kecurangan pemilu ya. Justru disitulah Prabowo dianggap tidak membersamai saat misalnya aksi-aksi di depan KPU, di Bawaslu, termasuk aksi di depan Mahkamah Konstitusi saat menjelang atau saat sidang dari sengketa Pilpres 2019 yang lalu. Yang kedua, tentu saja Prabowo yang tadinya diharapkan menjadi tokoh bangsa, bisa menjadi tokoh oposisi, tetap menjaga kesetimbangan dengan tidak terlibat dalam pemerintahan, tetap menjaga sikap sebagai seorang negarawan, justru malah setelah pertemuan di stasiun Lebak Bulus, stasiun apa lupa saya, sama setelah bertemu dengan Megawati diberi hidangan nasi goreng, ada perubahan politik signifikan, yakni Prabowo yang tadinya oposan terhadap Jokowi berubah menjadi mitra Jokowi, dan bahkan terakhir memberikan statement bahwa Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia, bahkan dia ingin melanjutkan kepemimpinan saudara Joko Widodo. Nah, ini yang kemudian membuat sejumlah pemilih ya, terutama barisan emak-emak militan itu kecewa berat. Karena begini ya, karakter emak-emak itu kan lebih mengutamakan perasaan, emosi ya. Jadi kalau sudah cocok dengan tokoh, dengan orang itu, dia mengerahkan segenap daya, upaya, pengorbanan itu lebih militan daripada bapak-bapak gitu. Maka kalau terjadi pengkhianatan, tentu kaum emak ini yang lebih terasa. Dan saya mendapatkan satu tokoh di Jawa Timur ya, pasca kekalahan Prabowo, dicoba dihubungi orang lain ya untuk ikut lagi proses dukung-mendukung di Pilpres. Nah, beliau menyampaikan ya, tokoh emak militan ya Jawa Timur yang dulu sangat ya, gigih memperjuangkan Prabowo ya. Menurut riwayat yang sampai kepada saya, cerita yang sampai kepada saya, emak ini sudah tidak mau lagi dukung-mendukung Pilpres, sudah kapok gitu ya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.